NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Selamat malam, selamat beristirahat bagi ZP Mania dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Semoga malam hari ini sehat selalu, sehat lahir, sehat batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Di malam ini kita akan melihat capaian hasil pengerjaan di sirkuit Mandalika dari pagi tadi hingga sore ini. Tepatnya tanggal 28 Juli 2021. Dan inilah sahabat pengecoran di area pedok yang sedang dilakukan pengecoran untuk tahap yang kedua. Dan kita lihat di sini ada yang sudah dilakukan pengecoran dan ada yang masih melakukan perangkaian besi. Dan di belakangnya di sini masih terlihat kosong, belum dilakukan pengecoran. Dan kemudian di sini sudah dilakukan pengecoran. Kemudian di depan di sini masih dilakukan pemadatan untuk pembentukan badan jalan yang menuju dalam zona yang nantinya akan ada race control, medical center, podium, dan juga lahan parkir. Kita lihat di sini grader dan juga vibrating roller yang baru saja melakukan pengerjaan. Dan ini sahabat sedang melakukan penggalian tanah, karena tanah ini adalah tanah yang sangat subur sekali dan tanah yang gembur, yang baik untuk tanaman dan bercocok tanam, namun kurang begitu baik untuk pembangunan. Jadi digali terlebih dahulu, kemudian dilakukan penggantian oleh urug pilihan atau urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit, kemudian diratakan, dipadatkan, dan baru dilakukan pembangunan. Dan di sini sahabat membentang panjang untuk drainase yang sebagian sudah dilakukan pemasangan box culvernya ya. Dan kemudian ini adalah hasil dari pengecoran yang sudah dilakukan, dan kita lihat di sini sudah cukup bagus sekali sahabat. Dan bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Endri Atasiki atau baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, mungkin yang sudah biasa menonton di channel ini sudah begitu tahu dan begitu paham. Namun bagi sahabat yang baru saja mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit ini, dan sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km sementara mempunyai 17 tikungan. Namun yang ada di depan ini adalah merupakan di bagian sisi kanan tunnel yang pertama, dan sedang dilakukan perancangan besi untuk persiapan pengecoran. Dan kita lihat di sini sedang dilakukan penyambungan ya, penyambungan untuk dinding tunnel ya. Dan kita lihat di sini ada mobil di dalam tunnel yang sedang melakukan pengerjaan. Kemudian di dalam tunnel tersebut juga dilakukan pengerjaan untuk pemasangan lampu, kemudian juga untuk persiapan pemasangan pompa ya. Jadi nanti pompa akan secara otomatis menyedot air yang berada di dalam tunnel, sehingga tunnel tidak akan tergenang oleh air. Baik sahabat, ini tikungan yang pertama, tidak ada pengerjaan di sini sama sekali kecuali tadi ya di bagian sisi kanan pagar pembatas di dalam zona sirkuit. Dan kita akan mencoba untuk melihat pink hill atau bunga bougainville atau sering kita sebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Bagi sahabat yang belum mengetahui bahwa nanti ini akan disulap menjadi taman bunga, baik di bukit yang berada di tikungan 1, 2, 3, 4 maupun di tikungan ke-9, 10 dan 11. Di sana ada bukit. Dan di sini nanti akan ada 40.000 bibit bougainville yang akan ditanam.
di seluruh bebukitan di sirkuit Mandalika. Namun hingga kini baru ada 5.000 yang ditanam ya, dan kita lihat sudah mulai berbunga dan kita lihat berwarna-warni, ada yang kuning, ada yang pink ya, ada yang merah, kemudian juga ada yang putih, dan sungguh luar biasa, sangat indah sekali. Apalagi nanti ketika semuanya sudah dilakukan penanaman. Baik sahabat, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir ya sahabat, agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih bagi yang sudah membantu saya dengan cara subscribe. Kemudian bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk memastikan diri untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, karena tangan-tangan baik sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, membalas kebaikan sahabat-sahabat semua yang sudah mengklik dan menonton video ini, baik yang subscribe maupun yang tidak subscribe. Terima kasih. Baik sahabat, ini tikungan yang kelima, dan untuk area run off di sini masih tersisa sedikit lagi hingga tikungan yang kelima maksud saya, dan belum dilakukan prem coating ataupun juga pengaspalan di sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri. Namun untuk sebelah kiri, untuk area run off di sini sudah dilakukan pengaspalan untuk hari kemarin, bahkan 1 hari yang lalu ya, sudah dilakukan pengaspalan. Dan pengaspalan ini pengaspalan untuk lapis yang kedua sahabat, bukan lapis yang pertama tapi lapis yang kedua. Bahkan hari ini pun ada pengaspalan, dan pengaspalan untuk lapis yang kedua sudah sampai hingga di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Sementara kita lihat di sini untuk area gravel masih belum dilakukan penyempurnaan penutupan atau pengurugan hingga ke sisi kiri run off, karena memang masih digunakan untuk lalu lintas atau hilir mudik kendaraan yang nantinya masih akan melakukan pengerjaan di bagian track lane ataupun di bagian area run off. Dan seperti ini sahabat, tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 dan juga tikungan yang ke-10 di depan. Dan di sini hasil pengaspalan sudah sampai di sini. Nah, jadi nanti ini sahabat, jalan ini nanti akan menyambungkan antara track lane atau track utama dengan outer line atau dengan service road bagian kiri. Jadi fungsinya adalah untuk jalur evakuasi. Jadi nanti ketika dibutuhkan untuk mengevakuasi ketika ada kecelakaan atau crash. Dan seperti inilah sahabat penampakan bukit yang berada di tikungan 9 dan tikungan yang ke-10. Nah, kita akan coba naik di atas bukit di sini. Nah, nanti kita ketika bisa menonton balapan dari bukit ini, kita akan bisa melihat seperti ini. Kita akan bisa melihat ke sebelah samping kiri dari tikungan 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan bisa melihat ke tikungan 11, 12, 13 hingga ke tikungan yang terakhir. Dan trek lurus pun bisa terlihat dari sini. Seandainya nanti di tengah sirkuit tidak ada resort-resort yang menjulang tinggi atau bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Nah, seperti ini sahabat ya, jadi rekomendasi banget atau recommended buat sahabat semua untuk nantinya bisa menonton MotoGP di bukit yang berada di tikungan ke-10 tersebut. Sementara ini adalah tikungan yang ke-10 yang paling dekat dengan bibir pantai sahabat, dan juga tikungan yang ke-11. Untuk area gravelnya sudah kita lihat seperti ini, dan untuk area run off. Untuk area run off di sini sudah dilakukan pengaspalan, namun baru dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama ya, di tikungan yang ke-11 ini. Dan ini pun sama, jadi ada jalur yang menghubungkan antara track lane dengan outer line. Jadi maksud saya ini juga sama untuk jalur evakuasi nanti. Dan bisa sahabat perhatikan di tikungan yang ke-12 di sini sudah berderet ya alat-alat pengaspalan, bahkan di sini sudah ada finisher
dan menandakan bahwa sebentar lagi nanti akan dilakukan pengaspalan di tikungan yang ke-12, tepatnya di bagian pelebaran inner line ya. Jadi pengaspalan untuk pelebaran inner line, jadi nanti untuk penyimpanan ban. Jadi nanti banyak sekali ban-ban yang sudah berdatangan di sirkuit Mandalika sahabat, dan kita lihat ya beberapa minggu bulan ke belakang kita pantau juga, jadi bannya sudah ada, tinggal menaruh saja, memasang saja ya di sirkuit Mandalika di sini. Kemudian ini tikungan yang ke-13, di sebelah kiri kita lihat masih dilakukan pembuatan pondasi dasar atau penembokan untuk pemasangan tiang pembatas antara tribun dengan lintasan nanti. Jadi sahabat, di sini di tikungan yang ke-13 rencananya di sebelah kiri maupun di sebelah kanan nanti akan dibuatkan tribun ya ataupun grandstand untuk tempat menonton. Kemudian di sebelah kiri tikungan yang ke-12 juga ada, dan di sebelah kiri tikungan 15 dan juga tikungan yang ke-16 juga ada. Termasuk di sebelah kanan trek lurus sepanjang 700 meter nanti akan dibangun juga tribun membentang panjang dari awal trek lurus hingga hampir mencapai ke tunnel yang pertama. Nah, seperti itu kabarnya sahabat. Dan ini adalah penempatan atau pemasangan untuk drainase yang sengaja memotong lintasan, dan ini adalah lintasan yang nantinya akan menuju ke dalam zona sirkuit. Jadi ini nantinya akan menghubungkan antara tunnel yang pertama juga bisa terhubung ke sini, dan juga tunnel yang pertama juga bisa terhubung ke tunnel yang kedua ya, yang berada di tikungan antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Sementara yang kita lihat di sini adalah pembentukan badan jalan untuk bagian inner line di tikungan yang ke-13. Jadi cukup menikung sekali sahabat ya di tikungan yang ke-13 ini. Dan yang hitam ini adalah biotek sahabat. Jadi sebelum dilakukan penghamparan kerikil-kerikil halus di bagian area gravel, dihamparkan dulu biotek yang berwarna hitam seperti ini. Baru nanti disimpan atau ditaruh urugan-urugan pilihan dari kerikil-kerikil halus sebagai pengaman atau safety ketika nanti para rider mengalami crash atau mengalami jatuh. Dan ini untuk run off tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 masih dalam pekerjaan atau penyelesaian dan penghamparan juga penyempurnaan pemadatan untuk nantinya dilakukan pengaspalan. Nah, seperti ini. Kemudian yang kita lihat di sini untuk bagian rumput sahabat, untuk bagian rumput di sini sudah panjang, bahkan sudah terhubung ya dengan tikungan ke-15, ke-16, bahkan tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17. Dan di sini kita lihat ada penggalian kembali ya. Kalau dirasa kurang baik ya, tidak sesuai standar, bahkan rusak, ataupun baik rusak itu karena memang elevasinya kurang atau kelebihan atau kepadatannya kurang atau urugannya juga jelek, langsung diperbaiki dan diganti. Seperti itulah sahabat untuk pembangunan sebuah sirkuit. Baik, tiba di ujung video sahabat, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Atas kesalahan dan kekurangan juga kekeliruan tentu saja di video ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sahabat semua membukakan pintu maaf untuk saya. Dan akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat di esok hari ya. Tentu saja kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit Mandalika tentunya setiap hari. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.